Haleluya, puji nama Tuhan, sedang jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, bertemu lagi kita semua dalam program GPDI VMM Menyapa. Mari kembali kita baca renungan firman Tuhan kita pada hari ini yang terambil dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14. Kita baca di ayatnya yang ke-15. Sekali lagi, Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, kita baca di ayatnya yang ke-15. Bunyi firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Haleluya, puji Tuhan. Saya baca kembali saudara-saudara. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara-saudara, di sini kata jikalau adalah berarti pilihan nih saudara-saudara. Jika kita memilih untuk mengasihi dan jika kita memilih untuk tidak mengasihi. Jadi kita yang memilih saudara-saudara. Tetapi di sini firman Tuhan berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah tentunya saya yakin dan percaya kita semua sidang jemaat Tuhan, ketika ditanya, apakah engkau mengasihi Allah? Apakah engkau mengasihi Yesus? Tentunya dengan penuh kesungguhan kita akan berkata bahwa ya, saya mengasihi Allah. Ya, saya mengasihi Yesus. Dengan segenap hati ya saudara-saudara. Tentu kita akan berkata demikian. Tetapi selanjutnya firman Tuhan berkata, jikalau kamu mengasihi Allah, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Jika kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Firman Tuhan berkata demikian, saudara-saudara. Nah, di sini yang menjadi keberatannya adalah untuk menuruti segala perintah Allah itu bukan hal yang mudah. Pasti berat ya saudara-saudara. Apalagi kita masih tinggal di dalam dunia ini. Kita masih tinggal dalam kedagingan kita ini, saudara-saudara. Pasti berat untuk menjalankan itu. Dan oleh sebab itu saudara-saudara, Yesus tahu kondisi ini. Yesus tahu kelemahan kita. Sehingga ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, Yesus berkata kepada murid-muridnya, berdoalah dan berjaga-jagalah dan berdoalah saudara-saudara. Karena roh memang penurut, tetapi daging lemah saudara-saudara. Daging lemah. Dan oleh sebab itu, untuk menuruti segala perintah-perintah Tuhan itu pasti bukan hal yang mudah ya saudara-saudara. Bukan hal yang gampang. Tetapi saya yakin dan percaya kita umat-umat Tuhan, kita mau belajar ya saudara-saudara. Tuhan tahu setiap kelemahan kita. Kalau kita mau belajar untuk taat kepada firman Tuhan, kita mau mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Lewat Roh Kudus itu yang akan menolong kita, yang akan selalu mengingatkan kita saudara-saudara. Selanjutnya di ayatnya yang ke-16, firman Tuhan berkata, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yesus akan meminta kepada Bapa supaya diberikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini yang akan selalu menolong kita saudara-saudara dalam kita menjalani kehidupan kita di dalam dunia ini saudara-saudara, mengingatkan kita, menegur kita saudara-saudara. Ketika caranya seperti apa saudara-saudara? Ada kalanya kita berada di kondisi di mana bisa saja kita sedang dipenuhi dengan amarah ya saudara-saudara. Nah, Roh Kudus ini kalau ada bisikan yang mengatakan bahwa jangan lakukan itu, ikuti perintah itu saudara-saudara. Walaupun kita sedang dipenuhi dengan amarah saudara-saudara, mungkin sedang emosi saudara-saudara, mari ikuti perintah Roh Kudus lewat hati kita ini yang berbisik, jangan lakukan itu. Itu bisikan Roh Kudus yang sebenarnya sedang menolong kita saudara-saudara ketika kita dalam amarah, ketika kita dalam emosi, ketika kita mungkin dalam kesempatan melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan saudara-saudara. Ada bisikan-bisikan yang berkata bahwa jangan lakukan itu, ikuti itu saudara-saudara. Itu adalah bisikan Roh Kudus. Dia sudah menolong kita. Tapi ada kalanya kita mengabaikan itu saudara-saudara. Dan kita mengikuti keakuan kita ini. Kita mengikuti kedagingan kita ini. Sehingga apa? Pelanggaran dan pelanggaran lagi yang kita lakukan saudara-saudara. Dan oleh sebab itu saya ingin mengajak kepada kita semua, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari, Dia tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Roh Kudus akan selalu menolong kita saudara-saudara untuk bisa taat kepada firman Tuhan, untuk bisa melakukan firman Tuhan ini. Memang tidak gampang dan tidak mudah, tetapi kita beriman dan percaya dengan pertolongan Roh Kudus, dengan bantuan Roh Kudus, kita akan mampu melewati segala kondisi kita di dalam dunia ini, segala hal yang kita hadapi dalam dunia ini, dari segala aspek kehidupan kita, di dunia pekerjaan, di apapun dalam pelayanan kita saudara-saudara. Kita mau mengikuti apa kata Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita, yang selalu menegur kita, selalu menghibur kita. Amin. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang kembali datang mengingatkan kami. Untuk kami tetap terus berpegang kepada firman-Mu. Biar Roh Kudus-Mu itu yang selalu mengingatkan kami tetap terus ada, menolong kami selama kami berada di dalam dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Moga seluruh sidang jemaat Tuhan GPDI Film Melati Mas dimanapun berada ya Tuhan. Yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur selesai dalam renungan firman Tuhan saat ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.